Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Pratama dengan NIM 2503304. Saya merupakan mahasiswa dari Pendidikan Fisika. Tujuan saya di sini adalah untuk melengkapi tugas pertemuan ke-13, yang dimana dari mata kuliah pengantar penting dengan dosen pengampu yaitu Bapak IIP bermana STMT, yang dimana tugas tersebut yaitu konsep pencarian data melalui sebuah program. Nah, sebelum kita memasuki ke dalam program tersebut, kita harus mengetahui apa itu definisi dari pencarian data dalam sebuah program. Nah, pencarian data adalah proses menemukan suatu data dari kumpulan data yang diberikan atau tersedia. Sama juga seperti pencarian pada umumnya. Jika kita dalam kehidupan sehari-hari, jika kita ingin mengetahui di mana letak jam gadang misalnya, kita cari di Google. Nah, maka di dalam Google itu akan melakukan sebuah pencarian di mana titik koordinat dari jam gadang tersebut secara pasti. Nah, di pencarian data begitu juga, hampir sama. Pencarian data ini berfungsi untuk mengetahui apakah data yang dicari ada atau tidak, dan menentukan di posisi mana data tersebut agar mempermudah dalam mengolah informasi. Seperti yang saya contohkan tadi, mana untuk mengetahui data tersebut ada atau tidak. Misalnya kita mau cari sama seperti tadi jam gadang, apakah ada atau tidak, maka Google akan mengolah informasi data itu ada atau tidak. Misalnya ada, di mana posisinya. Posisi jam gadang di Bukit Tinggi, maka kita memudahkan mengolah informasi di mana kesimpulan kita ambil yaitu jam gadang itu benaran ada dan nyata yang berada di kota Bukit Tinggi. Nah, selanjutnya jenis pencarian data. Di dalam sebuah program ada dua buah pencarian data, yang dimana yang pencarian pertama itu linear search, yang itu mencari data yang dilakukan dengan pengecekan data satu persatu dari awal hingga data ditemukan. Dua, binary search, yaitu pencarian yang dilakukan dengan membagi data menjadi dua. Di sini pada binary search hanya dapat dilakukan dengan urutan data yang sudah diketahui dan teratur. Kalau yang di linear search ini bebas saja bentuk datanya. Tapi kalau yang binary ini tidak bisa datanya bebas, harus ada dalam urutan tertentu. Misalnya dari urutan terkecil sampai yang besar atau sebaliknya. Dan tidak bisa datanya itu tersebut acak. Kalau misalnya kita berikan contoh, kita mau mencari data angka 7 dalam sebuah angka bilangan prima, misalnya 1, 3, 5, 7. Nah, itu berada di posisi keempat, tetapi dalam pencarian data ini dimulai dari angka 0. Jadi kalau datanya 4, berada di posisi 4, maka pencarian data tersebut berada di posisi 3 karena dari 0, 1, 2, 3. Nah, binary search ini hanya membagi dua data. Biar lebih paham, kita berikan contohnya. Pada linear search dimulai dengan urutan data pertama dibandingkan dengan angka yang dicari. Jika angka data ditemukan, maka pencarian selesai. Jika tidak, lanjut ke angka berikutnya sampai data ditemukan atau data habis. Nah, ini contohnya. Contoh datanya ada 5 data, yang dimana dari mulai angka 5, 8, 20, 13, 15. Nah, ini kan tidak berurutan. Nah, dia kalau linear search bisa datanya tidak berurutan. Nah, kita mau mencari angka 15 berada di posisi 4. Kenapa di posisi 4 sedangkan ini datanya ada 5? Di dalam pencarian data dia dimulai dari angka 0, dimana dari 0, 1, 2, 3, 4. Maka angka 15 ditemukan pada posisi 4. Binary search yaitu ada ketentuan yang awalnya, yang mana data harus dalam urutan terkecil sampai terbesar atau data tidak acak. Dua, membagi data tersebut dan membandingkan dengan angka yang dicari. Nah, dia ada juga metodenya. Contoh datanya itu ada 6 buah data. Nah, yang langkah pertama itu membagi data tersebut. Kita mau cari angka 10. Kita bagi 3. Kita anggap saja pada
pada sebuah data ini kita anggap aja kotak. Nah, kita bagi tiga kotak. Nah, kanan dan kiri. Kita mau cari angka 10. Tentu kita mulai dari angka yang terkecil, terbesar terlebih dahulu, tapi dari bagian yang kiri. Nah, ini kan bagian kanan, kita ambil bagian kiri. Kita ambil angka ini, kita buka, angkanya adalah 13. Nah, kita mau cari angka 10, otomatis di dalam data yang kanan ini tidak ada angka 10 karena dia berurutan jadi dari 13. Jadi kotak-kotak selanjutnya pasti lebih besar dari 13. Nah, begitu juga selanjutnya pada kotak yang kiri, kita ambil dari yang data yang paling kecil terlebih dahulu. Kita buka, dapat angka 5, berarti lebih dari 10. Jadi kemungkinan besar angka yang kita cari ada di dalam dua kotak tersebut. Nah, kita buka dari angka yang paling kecil terlebih dahulu. Nah, dapat angka 8. Nah, otomatis pada kotak yang ketiga ini adalah angka 10. Nah, biar lebih paham, kita buatkan sebuah programnya. Nah, ini adalah program dimana yaitu pencarian data, yang dimana kita membuat include studi.h, yang dimana include studi.h ini adalah seperti perintah untuk menjalankan sebuah program tanpa melakukan pemikiran, hanya saja seperti melakukan apa yang disuruh saja, bukan seperti kayak perkalian itu kan membutuhkan pemikiran. Nah, kalau yang studi.h ini tidak, dia hanya membuat program tersebut seperti apa yang diperintahkan saja. Nah, selanjutnya inMain. inMain ini adalah kunci utama dari program, yang mana ini adalah program-program yang akan dijalankan dan akan ditampilkan oleh output. Nah, apa-apa saja nanti yang dihasilkan oleh output. Nah, tentunya kita akan mengisikan sebuah data, mana data itu in array atau in data. Nah, datanya itu sebanyak 10. Nah, dimana datanya 5, 7, 17, 12, 4, 9, 8, 1, 16, 18. Lalu incari adalah dimana kita melakukan perintah untuk melakukan pencarian terhadap data atau mencari angka yang ingin kita cari. In i, lalu in angka ditemukan sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Ya, karena ini adalah penanda sebelum data itu ditemukan. Nah, selanjutnya printf, yaitu dimana kita memasukkan angka yang dicari, yang dimana nanti pada hasil outputan ini akan terlihat masukkan angka yang dicari. Lalu scanf, yang mana scanf ini adalah untuk mengisi data yang bagian sini memerlukan scanf, yang mana menginputkan %d, dan mana %d karena kita mau menginputkan angka, tentu kita harus %d karena ini ada integer desimal dan angka cari. Nah, setelah angka cari tersebut setelah itu baru kita inputkan data tersebut. Nah, dia ada dua seperti kalau dalam melakukan pencarian tentu ada dua kemungkinan, di mana angka ditemukan dengan angka tidak ditemukan selama proses pencariannya. Nah, for mana i sama dengan 0, i kecil dari 10, i plus plus plus, di mana pada pengecekan angka ini itu dimulai dari angka 0 sampai dengan 10 atau kecil dari 10. Nah, dimana angka yang kita cari tersebut yaitu dalam rentan angka 1 sampai dengan 10. Nah, if lakukan pengecekan array terhadap i-nya dari 0 sampai dengan 10, dan atau mungkin dari 0 dia akan bertambah 1 1 1 1 sampai 10 sama dengan angka cari. Angka cari adalah angka yang ingin kita cari. Lalu
lalu setelah dilakukan pengecekan, nah jika angkanya ditemukan berada di posisi D sama dengan I. Jadi angka ditemukan di posisi persen D. Nah, di persen, karena apa persen D? Karena dia akan menghasilkan angka, maka dia akan melakukan dia akan menghasilkan angka juga. Lalu I ini adalah angka yang ingin kita cari. Misalnya kita mau cari 5, maka dia akan 5 sini. Angka ditemukan sama dengan 1. Nah, angka ditemukan sama dengan 1 ini adalah nanti eh, angka ditemukan sama dengan 1. Nah, angka ditemukan sama dengan 1 ini adalah angka yang kita cari nantinya. Nah, karena saya tadi menyebutkan ada dua kemungkinan. Ini jika kemungkinannya ada dan jika kemungkinan tidak ditemukan. Jika kemungkinan tidak ditemukan, maka angka tidak ditemukan. Misalnya kita mau cari di sini kan tidak ada angka 10. Kita mau cari angka 10, maka otomatis dia tidak akan ketemu. Nah, lebih apanya kita jalankan saja programnya. Nah, lebih apanya masukkan angka yang dicari. Misalnya kita mau cari angka 4 aja lah. Angka ditemukan di posisi 4. Nah, saya mengatakan tadi dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sesuai. Nah, selanjutnya itu kita ulang lagi perjalanannya. Ini jika berhasil. Dia akan menemukan seperti yang ini. Angka ditemukan pada posisi D, persen D. Nah, dia akan menemukan di posisi 4. Nah, selanjutnya ada yang angka yang tidak diketahui lah. Nah, angka yang tidak diketahui di sini misalnya ini kan nggak ada angka berapa nih, angka 2. Ya, tidak ada angka 2. Angka tidak ditemukan. Nah, maka sesuai dengan apa yang diperintahkan, angka tidak ditemukan. Baik, sekianlah hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.